Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa sekalian, ya, hari ini kita bertemu kembali dalam materi pelajaran bahasa Inggris, ya. Materi ini adalah materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang chapter 2, ya. Judulnya adalah Let's Live a Healthy Life, ya. Mari kita jalani hidup sehat, ya. Nah, sebelum kita mulai, ya, tolong simak atau perhatikan apa yang saya jelaskan ini, ya, karena nanti akan ada pertanyaan yang akan diajukan di diet modo, ya. Nah, explanation to asking for and giving opinions, yang meminta dan memberi pendapat. Oke. Nah, asking for opinions, meminta pendapat, ya. Dalam bahasa Inggris, ya, kita bisa menggunakan ekspresi-ekspresi di bawah ini untuk meminta pendapat kepada seseorang. Contohnya adalah what do you think about bla 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 bla, atau what is your opinion about bla 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 bla, what is your view about bla 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 bla, atau how do you feel about bla 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 bla. Nah, itu ekspresi ini adalah ekspresi yang tetap, yang sudah baku, yang sudah biasa digunakan oleh orang. Jadi kalian harus menguasainya, ya. You must be familiar with these expressions. Oke. Kemudian bagaimana dengan memberi pendapatnya atau giving opinionsnya? Nah, kita bisa menggunakan ekspresi-ekspresi di bawah ini. Contohnya adalah I think bla 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 bla, in my opinion bla 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 bla, in my view bla 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 bla, ya. Atau I'm of the opinion that bla 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 bla, atau I feel bla 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 bla, ya. Nah, itu cara-cara atau kata-kata awal yang bisa digunakan untuk memberikan pendapat. Nah, jadi kalian juga harus menguasai ekspresi-ekspresi yang sudah baku ini. Nah, mari kita ambil contoh, kita masukkan teori-teori meminta dan memberi pendapat tadi ke dalam model dialognya, ya. Practice the dialogue below with your partner, ya. Kalau tidak ada partner, teman sekelas, boleh dengan adik, kakak, atau dengan ayah ibu kalian, ya. Nah, contohnya apa? What do you think about learning from home? Nah, ya kan? Nah, tadi kan kata intinya tadi adalah what do you think about bla 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 bla. Nah, sekarang kita masukkan kata learning from home. Nah, itu tadi, ya. Asal katanya apa itu? Learn. Learn mendapat tambahan ing jadi learning. Karena apa? Karena pengaruh kata about, ya. Jadi about itu satu contoh dari one example of prepositions, ya. Jadi satu contoh dari kata depan. Jadi kalau ada kata depan kemudian diikuti oleh verb, nah verbnya itu boleh mendapat tambahan ing. Ya, ini contohnya, ya. Jadi contoh kata depan lainnya adalah seperti in, on, at, for, by, ya, and so on dan lain-lain, ya. Nah, what do you think about learning from home? I think learning from home is boring. Nah, itu contoh jawaban yang diberikan oleh si B. Why is that? Because I can't meet talk to teachers in person. How about you? What is your opinion about learning from home? In my opinion, learning from home is very economical. Yeah, I don't have to spend money on transportation and I feel comfortable at home. Nah, ini jadi kalau kita meminta dan beri pendapat, maka itu sifatnya adalah ya, berupa pendapat saja, ya. Jadi pendapat bisa berbeda-beda atau bisa bermacam-macam, ya. Tidak ada yang absolut benar ataupun yang absolut salah. Oke. Nah, bagaimana dengan di bawahnya, ya? Itu ada catatan case study. Wrong that seems right, right that seems wrong. Ya, kalau di Indonesia kan adalah case study, studi kasus, ya. Wrong that seems right, salah yang kelihatannya benar. Kemudian right that seems wrong, benar yang kelihatannya salah, ya. Kalau wrong that seems right, salah yang kelihatannya benar, berarti intinya salah, ya. Kalau right that seems wrong, benar yang kelihatannya salah, berarti intinya benar, ya. Nah, compare the two sentences below. Nah, mari kita bandingkan kedua kalimat berikut ini, ya. I think learning from home is not good. Nah, mungkin sebagian orang mengucapkan mirip seperti ini, ya. I think learning from home is not good. Nah, itu dalam kurung apa itu? Wrong that seems right, ya. Salah yang kelihatannya benar. Nah, salah yang kelihatannya benar berarti intinya salah, ya. Nah, don't forget that. Kemudian kalimat kedua,
I don't think learning from home is good. Nah, bagaimana itu? Apa bedanya dengan kalimat pertama? Ya, I don't think learning from home is good. Nah, jadi yang dinegatifkan itu adalah bentuk I-nya itu ya, I don't think. Ya, nah is good-nya seperti biasa. Jadi tidak ada lagi kata not-nya. Nah, dalam kurung apa itu? More natural atau more acceptable. Jadi lebih alami atau lebih bisa diterima. Right that seems wrong. Ya, benar yang kelihatannya salah. Intinya adalah benar. Oke, itu ya. Sama lagi misalkan contoh lainnya adalah orang sering bilang I don't think you understand me. Ya, bukan I think you don't understand me. Nah, bukan begitu ya. Tapi yang lebih naturalnya adalah I don't think you understand me. Ya. Nah, and so on. Sekarang explanation 3. Agreeing and disagreeing ya. Setuju dan tidak setuju. Ya. To agree means to have the same opinion atau the same ideas ya. Nah, jadi setuju itu berarti mempunyai pendapat atau ide yang sama. To disagree means to differ ya, to oppose on something. Nah, itu lawan daripada agree adalah disagree. Nah, di sini ada kata-kata dis ya. Nah, dis ini merupakan apa namanya prefix ya yang bisa membuat sebuah kata itu menjadi berlawanan ya. Jadi ada kata-kata prefix dalam bahasa Inggris yang sudah lazim seperti this ya, an, in, im ya, ir, miss. Nah, itu contoh-contoh daripada kata-kata awal yang bisa membuat sebuah kata menjadi berlawanan ya. Contohnya happy, unhappy ya. Nah, polite lawannya impolite ya, and so on dan lain-lain. Jadi kata-kata itu harus dipelajari satu persatu ya. Oke. Nah, sekarang now study the following expressions ya. Agreeing. Nah, jadi ini kata-kata yang bisa dimasukkan ke dalam golongan agreeing atau setuju. I agree with you. Yes, you are right. That's true. That's right. That's a good idea. You are correct. Nah, ini kata-kata ungkapan yang sudah baku yang you must be familiar with ya, yang harus kalian kuasai. Nah, bagaimana dengan disagreeing-nya, ketidaksetujuannya? Nah, atau lawannya tadi. Nah, jadi bisa aja contohnya apa? I don't agree with you atau I disagree with you. That's not right atau that's not true. That's not a good idea. Ya, that's bad idea. Nah, itu. Ya. Nah, jadi tidak begitu panjang dialognya, kata-kata intinya, dan you must also be familiar with these fixed expressions. Oke. Nah, mari kita masukkan ke dalam contoh atau model dialog ya. Contohnya apa? Kata si Audrey, I think our classroom is dirty. Ya. Yes, you are right. We had better sweep it together. Nah, berarti si Betty setuju ya atau punya pendapat yang sama dengan si Audrey. Oke. Nah, kemudian model dialog 2. Kata Lina apa? English is very easy to learn, right? Nah, Maya membantah. I don't agree with you. I think it is difficult. Nah, itu menurut si Maya. Oke. Nah, jadi itulah contoh-contoh penggunaan agreeing and disagreeing. Oke. Nah, sekarang sengaja tidak ada tugas di Google Classroom ini. Now, tapi tugasnya ada di Edmodo. Oke. Now, do your exercise on Edmodo. Do not waste your time. Ya, nah sekarang tolong kerjakan latihanmu di Edmodo ya, dan jangan buang waktumu. Ingat, jangan sampai tidak mengerjakan ya, dan jangan sampai kelewatan. Kalau tidak mengerjakan, kelewatan. Oke, thank you for listening. Thank you for paying attention to me. Okay, and thank you for trying to do your exercise or task on Edmodo. Okay, see you and good luck.